Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebelum kita mulai, coba deh sejenak keluarkan dompet kalian. Lihat uang kertas yang ada di dalamnya. Menarik ya? Selembar kertas dengan gambar pahlawan dan berbagai ornamen indah ini bisa membuat kita membeli berbagai macam barang dan jasa. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa selembar kertas bisa memiliki nilai yang begitu tinggi? Kenapa kita semua mau menerimanya sebagai alat pembayaran? Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana bisa selembar kertas ini dipercaya oleh seluruh masyarakat sebagai sesuatu yang berharga? Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian menjelajahi rahasia di balik nilai uang kertas yang kita gunakan sehari-hari. Dan percayalah, setelah menonton video ini sampai akhir, kalian akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sistem keuangan yang menggerakkan kehidupan modern kita. Mari kita mulai dengan sebuah cerita sederhana. Bayangkan kalian sedang berada di sebuah pulau terpencil. Di sana tidak ada listrik, tidak ada internet, dan tentu saja tidak ada bank. Penduduk pulau ini awalnya melakukan barter untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Si A menukar ikan dengan beras milik si B. Si C menukar kelapa dengan ayam milik si D. Namun, sistem barter ini memiliki banyak kendala. Bagaimana jika si A ingin beras, tapi si B tidak membutuhkan ikan? Atau bagaimana jika si C ingin menukar kelapa dengan sesuatu yang nilainya lebih kecil dari seekor ayam? Dari sinilah kemudian muncul kebutuhan akan sebuah alat tukar yang bisa diterima oleh semua orang. Sesuatu yang bisa mewakili nilai dari barang dan jasa. Dan disinilah uang kertas mulai memainkan perannya yang sangat penting dalam peradaban manusia. Alasan pertama mengapa uang kertas bisa bernilai tinggi adalah karena adanya jaminan dari pemerintah melalui bank sentral. Ini bukan sekadar jaminan kosong, melainkan sebuah komitmen yang didukung oleh kekuatan ekonomi sebuah negara. Bank Indonesia, sebagai bank sentral kita, memiliki cadangan devisa yang terdiri dari emas dan mata uang asing. Cadangan ini menjadi salah satu penguat kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang kertas. Bayangkan ketika kalian meminjamkan motor kesayangan kalian kepada seorang teman. Kalian akan lebih tenang jika ada seseorang yang kalian percaya menjamin bahwa motor itu akan dikembalikan dalam keadaan baik. Apalagi jika yang menjamin adalah orang yang memiliki reputasi dan kemampuan untuk mengganti motor kalian jika terjadi sesuatu. Nah, prinsip yang sama berlaku pada uang kertas. Pemerintah dan bank sentral bertindak sebagai penjamin yang memastikan bahwa uang kertas yang kita gunakan memiliki nilai yang bisa dipercaya. Selanjutnya, faktor kedua yang membuat uang kertas bernilai adalah adanya kesepakatan bersama di masyarakat. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat fundamental. Bayangkan, kalian sedang bermain game online. Mengapa item-item virtual dalam game bisa memiliki nilai yang tinggi? Jawabannya sederhana, karena para pemain sepakat bahwa item tersebut berharga. Begitu pula dengan uang kertas. Kita semua, sebagai bagian dari masyarakat, telah menyepakati bahwa uang kertas adalah alat tukar yang sah. Kesepakatan ini tidak terjadi begitu saja. Ia dibangun di atas fondasi kepercayaan yang sudah bertahan selama berabad-abad. Dari pedagang sayur di pasar tradisional hingga pebisnis di gedung pencakar langit. Dari nelayan di pesisir hingga petani di pegunungan, semuanya menerima uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah. Inilah yang membuat sistem ekonomi modern kita bisa berjalan dengan lancar. Coba kita ambil contoh sederhana. Ketika kalian membeli segelas kopi di kedai favorit, penjual dengan senang hati menerima uang kertas sebagai pembayaran. Mereka percaya bahwa uang tersebut bisa mereka gunakan untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, atau bahkan menabung untuk pengembangan usaha. Kepercayaan ini terus berputar dalam siklus ekonomi.
menciptakan sebuah sistem yang stabil dan dapat diandalkan. Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah kontrol ketat terhadap jumlah uang yang beredar. Ini adalah tugas penting yang diemban oleh bank sentral. Mereka tidak bisa seenaknya mencetak uang, karena hal itu bisa merusak nilai uang itu sendiri. Bayangkan kalian memiliki kartu Pokemon langka yang hanya ada 100 di seluruh dunia. Kartu itu bernilai tinggi karena kelangkaannya. Tapi apa yang akan terjadi jika tiba-tiba pabrik mencetak jutaan kartu yang sama? Tentu nilai kartu tersebut akan anjlok drastis. Prinsip yang sama berlaku pada uang kertas. Bank sentral harus sangat hati-hati dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Terlalu banyak uang beredar bisa menyebabkan inflasi, di mana harga-harga barang menjadi tinggi karena nilai uang yang menurun. Sebaliknya, terlalu sedikit uang beredar bisa menyebabkan deflasi, yang juga tidak baik bagi perekonomian. Kalian mungkin pernah mendengar cerita tentang hiperinflasi yang terjadi di Zimbabwe pada tahun 2008. Saat itu, pemerintah Zimbabwe mencetak uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membayar hutang-hutang mereka. Hasilnya, inflasi mencapai level yang tidak masuk akal. Selembar roti bisa berharga triliunan dolar Zimbabwe. Ini adalah contoh nyata bagaimana ketidakhati-hatian dalam mengontrol jumlah uang beredar bisa berakibat fatal. Di Indonesia sendiri, kita pernah mengalami inflasi yang cukup tinggi pada masa krisis moneter 1998. Saat itu, nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika dan harga-harga melambung tinggi. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bagaimana pentingnya menjaga stabilitas nilai uang. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Di era digital seperti sekarang, banyak orang mulai beralih ke pembayaran non-tunai. Ada e-wallet, kartu debit, kartu kredit, hingga cryptocurrency. Namun menariknya, uang kertas masih tetap memiliki peran penting dalam perekonomian. Mengapa? Karena 3 faktor yang telah kita bahas tadi. Jaminan pemerintah, kesepakatan masyarakat, dan kontrol yang ketat. Bahkan di negara-negara maju yang sudah sangat digital seperti Swedia, di mana sebagian besar transaksi dilakukan secara non-tunai, uang kertas tetap memiliki tempatnya sendiri. Ada situasi-situasi di mana uang kertas masih menjadi pilihan terbaik, seperti dalam keadaan darurat atau di daerah-daerah yang infrastruktur digitalnya belum memadai. Jadi, setelah kita membahas semua ini, mungkin kalian akan melihat uang kertas dengan cara yang berbeda. Selembar kertas yang kalian pegang itu bukan sekadar kertas biasa. Ia adalah hasil dari sistem yang kompleks, dibangun di atas kepercayaan, dijamin oleh institusi yang kuat, dan dikelola dengan hati-hati. Ia adalah bukti dari kemampuan manusia untuk menciptakan sistem yang memungkinkan pertukaran nilai secara efisien. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk berpikir lebih jauh. Bagaimana menurut kalian masa depan uang kertas di era digital ini? Apakah ia akan tetap bertahan atau perlahan-lahan digantikan oleh bentuk uang yang lain? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di video selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.